Saya menyiapkan slide, Pak Jeff kalau boleh di, ini, co-host supaya bisa share. Oke, baik. Selamat malam semuanya, teman-teman. Eee, kita mau bicara sedikit tentang podcast. Jujur saya bukan ahli juga dalam bidang podcast, tapi saya pernah belajar bagaimana, membuat podcast dan pernah membuat podcast juga. Jadi itu yang mungkin saya akan share di sini. Untuk lebih lanjutnya nanti, teman-teman bisa mungkin cari informasi lagi lebih atau berkonsultasi dengan orang yang, sudah menjalankan podcast, secara profesional. Nah, sebelumnya saya pengen tahu teman-teman di sini, eee, apa yang Anda tahu tentang podcast? Boleh, berbagi nggak satu atau 2 orang? Atau apakah pernah, rutin mendengarkan podcast atau semacam itu? Itu kalau podcast berarti terdiri dari, ada yang sumber diwawancara, sama yang wawancaranya gitu ya, Bu Ruth ya, bener nggak begitu, Bu? Ya, ya, betul Bu Firda, ya, itu. Oke, ada lagi dari teman-teman yang hadir di sini kira-kira, punya gambaran apa sih podcast itu seperti apa? Atau kalau memang sudah menjadi, subscribe, satu podcast tertentu, Kalau di Spotify itu biasanya audio aja ya, Bro, ya. gimana Pak? Maaf? Kalau di Spotify itu kan ada podcast ya, kadang-kadang Iya, itu cuma audio doang ya berarti ya. Biasa main podcast itu main audio biasanya, Bu ya. Atau video. eee, ya ada yang sebagian besar saya kira sebagian besar audio, tapi ada juga yang video, Pak. Ya, Ya, ya. oke. Ada lagi kira-kira yang kebayang? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya langsung masuk aja ya. Saya akan mencoba menjelaskan, eee, apa yang saya siapkan dan ini mungkin penjelasannya sangat sederhana sekali lagi karena saya bukan profesional podcaster, tapi mudah-mudahan ini membantu. Oh, sebentar saya close ya tadi. Maaf ya tiba-tiba ininya, screen saya hilang. Oke, baik. Kalau di penjelasan di sini, singkatnya podcast itu hasil rekaman audio, kadang-kadang video, yang bisa didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Konsepnya mirip dengan radio, tapi radio biasanya dibawakan secara langsung, ada frekuensi tertentu yang harus, kita tune di situ. Tapi kalau podcast ini dia sudah, direkam ya, jadi, bisa, didengarkan berulang-ulang dan, dia bisa diimplementasikan secara fleksibel atau kapan pun diinginkan. Jadi, kapan aja mau didengar sudah bisa, begitu. Nah, podcast bisa didengarkan melalui berbagai media elektronik, dan kebanyakan memang harus ada, aplikasi podcast-nya ya untuk mendengarkan, podcast-podcast tersebut. Oke. Nah, duh, maaf ya ini kenapa? Oke. Format podcast biasanya dalam bentuk, serial atau episode. Jadi kalau ada, 1, eee, podcast, dia akan bahas satu tema tertentu dan biasanya tema itu berseri, jadi berlanjut. Nah, distribusi podcast itu melalui platform-platform yang, diakui oleh podcast seperti Spotify, kalau, teman-teman pernah dengar.
lalu Apple Podcast atau Google Podcast dan lain-lain. Jadi ini adalah, platform yang bisa kita download supaya kita bisa dengar berbagai macam podcast. Nah, jenis-jenis konten podcast itu macam-macam ya, ada percakapan, ada wawancara, ada drama audio, jadi satu orang cerita, baca, kalau dulu di radio tuh RRI zaman dulu tuh suka ada cerita bersambung gitu ya, jadi sebenarnya seperti, cerita, serial gitu. Ada cerita-cerita, ada pengalaman-pengalaman, banyak lagi. Podcast sendiri tuh macam-macam sekali, kontennya ya, mulai dari politik sampai memasak, sampai membesarkan anak, sampai, konten receh gitu ya, misalnya apa aja yang mau diomongin yang sedang, up to date itu bisa. Jadi podcast itu macam-macam sekali isinya. Nah, menariknya podcast ini kan fleksibel ya, jadi dia tuh bisa didengarkan kapan aja. Orang nggak harus nungguin, kalau zaman dulu radio kita tungguin ya jam berapa, lalu frekuensinya tune ke situ. Tapi kalau podcast kan bisa langsung kita lihat dan kapan aja kita dengar. Nah, sekarang saya ingin masuk langsung ke memulai podcast itu seperti apa sih? Apa yang perlu disiapkan? Nah, yang pertama sih kalau mau bikin podcast itu sebenarnya kan kita harus punya konsep ya teman-teman ya. Mau bicara apa sih sebenarnya kita di dalam, eee podcast kita ini, gitu ya. Dan itu sangat tergantung pada tujuan kita. Itu tujuan kita macam-macam, menghibur, atau edukasi, atau, memberikan informasi tertentu tentang bidang-bidang tertentu, tentang penyakit, tentang kesehatan, tentang apa aja macam-macam ya. Jadi ini tergantung pada siapa yang membuatnya dan apa tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini adalah beberapa jenis ya. Jadi podcast itu sifatnya menghibur atau berbagi informasi atau untuk edukasi atau membangun komunitas juga bisa. Jadi orang yang merasa bahwa mereka tertarik dengan topik tertentu, mereka ikut di situ, subscribe di situ. Sehingga hingga tujuan-tujuan bisnis, promosi produk atau layanan ini biasanya suka di mix gitu ya antara ada informasi yang diberikan, tapi nanti ada produk yang ditawarkan. Itu bisa dilakukan lewat, misalnya interview podcast gitu. Jadi ada yang interviewernya dan orang yang menjelaskan, produknya seperti apa sambil mengedukasi itu bisa. Jadi ini ada catatan penting, tema utama dari konten atau isi podcast Anda itu apa? Targetnya tuh siapa? Pendengarnya siapa? Sederhana aja sebenarnya, lalu rencanakan kontennya mau seperti apa. Jadi ini adalah, eee, ininya ya, poin yang paling sederhana. Nah, format podcast sendiri itu mengacu pada gaya penyampaian kontennya, dan itu tuh lalu disusun dalam episode-episode, dan gaya bahasanya mau seperti apa, santai, resmi, serius, alur ceritanya seperti apa, segmen-segmennya mau, berapa panjang dan setiap segmen mau seperti apa. Biasanya kalau contohnya ada podcast horor itu ya, itu biasanya di akhir dari, episode itu dibikin gantung gitu ceritanya, supaya pendengarnya penasaran, lalu nanti dia akan ingin mendengarkan podcast berikutnya, itu salah satu contoh ya. Nah, bentuk-bentuk, yang dilakukan di podcast itu macam-macam, bisa wawancara, diskusi, membacakan cerita, monolog, atau live bisa juga, podcast live bisa juga, investigasi. Ini, banyak, cukup banyak, ini menarik ya. Lalu cerita multi episode. Jadi ini sebenarnya agak mirip dengan sinetron gitu ya, tapi, semacam itulah. Nah, kalau durasi optimalnya tuh 20-40 menit kalau menurut saya. Ada podcast yang sampai 1 jam, 1,5 jam, tapi itu sebenarnya membutuhkan ketahanan mendengar ya. Tapi kalau durasi orang untuk mendengar dan konsentrasi itu antara 20-40 menit itu maksimal. Jadi kalau mau bikin konten, kurang lebih di sinilah durasinya. Nah, lalu rencanakan bagaimana mau merekamnya, bagaimana mengeditnya, lalu bagaimana mempublish-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, sederhana aja. Ini adalah hal-hal penting yang diingat kalau kita mau membuat sebuah podcast. Tema utama dari konten atau podcast Anda itu apa? Misalnya teman-teman di sini yang mau bicara mengenai pengalaman, sebagai
GKM atau caregiver, itu bisa dibuat seperti sebuah edukasi gitu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti apa, dibikin segmen-segmennya, misalnya 10 menit, interview atau percakapan, itu bisa dilakukan seperti itu. Lalu target audiens atau pendengarnya itu siapa? Ya, tentu aja kalau misalnya kita dari kelompok GKM, kita pasti target audiensnya adalah orang-orang yang membutuhkan informasi dari, pengalaman kita. Rencana kontennya seperti apa? Disusun berapa panjang tiap episode, berapa banyak episode akan saya buat. Nah, seperti itu tuh perlu direncanakan. Jadi, ketika kita mau membuat sebuah podcast, sebelum kita mulai masuk ke teknis ya, kita mau pakai barang apa, seperti apa rekamannya, nanti gimana publish-nya, kita harus pikirkan dulu konsep kita. Saya mau bicara tentang apa, berapa panjang saya mau bicara, berapa lama, topik apa yang saya ingin bicarakan, lalu jadwalkan. Misalnya seminggu sekali saya mau tayang, jadi saya harus rekaman. Nah, ini tuh perencanaannya perlu dulu dibuat gitu, perlu dulu dibuat dengan baik. Lalu, eee, ini yang terakhir, profit atau non profit. Sebetulnya kalau, profit itu ada, eee, syarat-syarat tertentu ya, untuk dimonetasi gitu ya, itu ada. Kalau ini saya tidak terlalu berpengalaman dalam hal ini karena saya pernah membuat podcast. Podcast saya bentuknya lebih ke pelayanan, jadi itu non profit tuh. Tapi, anak saya pernah bekerja di, salah satu, podcast dan itu memang, untuk profit. Jadi kalau memang ada teman-teman yang lebih tertarik tertarik ingin lebih tahu, saya akan bantu mencari informasi dari anak saya karena dia sudah, pengalaman dalam hal itu. Nah, kita masuk ke alat-alat apa yang dibutuhkan sederhana saja sebenarnya, mikrofon atau headphone dengan mikrofon sederhana seperti yang saya, pakai ini. Saya waktu merekam podcast saya hanya dengan ini saja, kemudian alat perekamnya HP dan ruang yang tidak banyak gangguan suara. Persiapan lainnya, naskah kita, topik kita, konten kita apa, apakah kita mau bicara tentang memasak, apakah kita mau berbicara tentang keluarga, atau kita mau berbicara tentang hobi tertentu, itu, naskahnya itu kita siapkan. Lalu bagaimana kita menjadwalkan rekaman kita, lalu bagaimana menjadwalkan tayangnya atau publish-nya. Nah, ini saya, kasih contoh ya, contoh kontennya. Ini 2 tahun ini tahun Juli 2020, berarti 5 tahun yang lalu, udah lama ya. Saya pernah membuat serial podcast. Saya tidak membuat, tema, dari nol, tapi saya memakai tema dari, eee, buku doa karena saya tergabung dalam komunitas ibu-ibu berdoa Indonesia. Di dalam buku ini tuh ada 31 hari mendoakan karakter-karakter dan kebajikan bagi remaja. Jadi ada, kejujuran, semangat dan sebagainya ya. Lalu saya buat menjadi 31 hari, podcast doa, seperti itu. Nah durasinya tuh cuma 3 sampai 5 menit, jadi waktu itu saya siapkan aja naskahnya, saya rekam, saya baca naskahnya, lalu saya edit di dalam aplikasi podcast saya, kemudian saya publish. Jadi waktu itu saya melakukannya itu sangat sederhana sekali. Waktunya cuma 3 sampai 5 menit, eee, dan bisa saya kerjakan sore hari, lalu malamnya saya publish, saya tayang. Nah, kalau teman-teman pakai Spotify, itu bisa mencari, akun saya namanya Another Level. Ada ini 31 hari mendoakan karakter dan kebajikan bagi remaja. Jadi ini kebanyakan saya publish kepada ibu-ibu yang mendoakan anak-anaknya. Jadi mereka bisa pakai ini untuk 3 menit aja setiap hari berdoa buat anak-anak mereka, dan ini doa-doanya, berdasarkan firman Tuhan. Jadi, langsung pakai firman Tuhan yang nama anaknya dimasukkan ke situ gitu. Jadi ini sangat menolong ibu-ibu pada waktu itu. Nah ini non profit, jadi memang saya lakukan untuk pelayanan pada waktu itu. Kalau ingin tahu lebih lanjut nanti saya bisa share bagaimana saya, melakukannya. Oke, nah sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman?
Karena habis ini saya akan masuk lebih ke teknisnya ya. Teknis yang bagaimana cara membuat akunnya dan sebagainya. Tapi sampai di sini saya menjelaskan dulu apa secara konsep podcast itu seperti apa. Ada yang kira-kira punya ide nggak? Pengen bikin podcast apa gitu, pengen bicara apa? Burut mau nanya sesuatu, Burut. Ini respon dulu ya. Apakah itu podcast itu sebenarnya seperti video atau audio on demand gitu ya? Yang bisa dijalankan kapan saja. Ada konsep seperti itu, tapi Iya, dalam satu platform yang khusus untuk semua podcast gitu. iya, iya betul, betul Seperti Pak. itu ya Iya, konsepnya ya. iya, Nah, terus kalau misalnya kita ini ide ya Bu ya, kalau misalnya kita itu kan biasa kan di dalam grup sing ini kan setiap hari Senin ada persekutuan doa, ada setiap hari Rabu ada training, training mungkin nggak perlu lah ya. Persekutuan doa atau kesaksian atau apa itu kalau seperti itu tuh kan kita formatnya di Zoom gitu, apa audionya itu ditembakin ke podcast gitu itu bisa juga ya. saya kira bisa Pak. Iya. Jadi nanti dia akan filter audionya aja, jadi dimasukin ke ini ya, ke Ya ya ya, baik. Itu heeh. aja. Dipakai jadi ya betul. Saya juga kepikir itu Pak. Waktu saya nyiapin ini saya kepikir jadi rekaman-rekaman itu juga bisa dimasukin di podcast ya. Iya 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 Heeh. baik. Dan kalau podcast itu dia kalau kita putar ulang dia kan makan ininya lebih kecil ya. Kalau video kan dia pasti besar. Kalau YouTube video kan, tapi kalau podcast itu udah lebih kecil. Jadi mungkin sambil di kereta api bisa denger atau sambil nyetrika baju atau sambil di jalan gitu. Jadi, iya. Dan sifatnya itu Burut kalau itu nggak perlu kan karena on demand itu nggak perlu terlalu yang lama-lama pun bisa diupload ya dengan periode tertentu ya Burut ya karena kan sifatnya on demand ya. Iya, iya betul, betul Pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita upload satu-satu yang sudah Pak Jeff bikin selama ini itu, ya nanti orang tinggal cari judulnya aja ya, title-nya apa ini gitu supaya bisa didengar gitu. Kalau di YouTube mungkin lebih susah, tapi kalau di podcast dia sudah urut ya, list daftar gitu. Jadi kita tinggal lihat oh yang bulan apa atau misalnya judul apa gitu. Lebih mudah sih carinya kalau kalau ini. Ya ini Baik. Pak Haniel ya, silakan. Ya, selamat sore, Bu. Selamat malam, Bu. Ya malam Pak. Izin bertanya, Bu. Kalau kalau YouTube kan setahu saya agak AdSense ya. AdSense yang buat ambil profit dari kita buat video, terus nanti YouTube-nya bayar kita gitu. Iya. Nah, kalau di podcast itu bagaimana, Bu? Dari Spotify-nya apakah ada bayar ke kita atau gimana itu, Bu? Oh, oh jadi Spotify-nya yang bayar ke kita gitu, Pak? Iya, kayak YouTube kan ada AdSense-nya. Jadi kalau ada orang nonton iklan di video kita dibayar sama YouTube-nya kan gitu, Bu. Oh, ya di podcast sama, Pak. Sama. Oh, Nah, jadi mirip dengan ini sebenarnya mirip dengan YouTube juga. Tapi kan harus ada ini ya kuotanya berapa gitu ya supaya baru iya. bisa. Ah, ya. Oke, Bu. Kasih, Bu, ya. Sebenarnya Pak Haniel kalau memang tertarik lebih lanjut untuk itu tuh anak saya yang sudah bergerak di bidang itu sebetulnya dia memang kerja waktu itu pernah kerja di satu perusahaan yang bikin podcast politik gitu. Jadi dia tahu lebih lanjut kalau tertarik nanti. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Ini lebih ke teknis. Saya mungkin nggak akan panjang-panjang ini. Oke. Nah, ini beberapa hal penting yang kita pertama-tama harus siapkan itu adalah kita harus punya smartphone memang sepertinya ya, atau semacam tablet atau laptop gitu. Lalu download aplikasi untuk membuat podcast. Kalau di Spotify namanya, saya lupa Spotify for Creator kalau nggak salah. Dulu saya pernah pakai tapi udah nggak ada lagi, itu namanya Anchor FM. Karena saya pakainya Apple, jadi pakai Anchor FM. Tapi di sini juga ada Podbean dan cukup banyak gitu ya. Jadi kita download ini dulu di aplikasi kita.
Nah, untuk ini kita perlu punya email address untuk sign up, lalu kita pelajari dulu fitur-fitur mendasarnya seperti apa. Hampir semua aplikasi ini fitur dasarnya tuh sama kok, jadi cukup mudah dipelajari. Nah, ini download aplikasinya dari App Store atau Google Play atau semacam itu, lalu sign up, biasanya free. Kita harus masukkan data kita, email, lalu ada password-nya. Nah, lalu kita bisa sign in dan mulai mengisi profil kita dulu. Jadi kita harus isi ya diri kita di situ karena ini tuh penting buat si aplikasi itu. Nah, buat nama podcast Anda, masukkan foto, logo, bio, dan info gitu ya. Lalu kita bisa mulai recording langsung. Jadi ini sebenarnya kayak kita ngerekam pakai HP, tapi ini kita ngerekamnya itu di dalam aplikasi ini. Nah, displaynya tuh mirip dengan voice recording kalau kita ngerekam ya. Nah, setelah selesai rekaman, edit jika ada yang mau diulang, ditambah, dipotong, diberi suara latar, karena itu bisa dilakukan setelahnya. Jadi editingnya ini lumayan bagus ya, karena kita bisa pilih lagu yang kita mau masukkan di awal, di akhir, atau kita mau di-cut dulu, ada yang kita mau potong, itu bisa kita lakukan semacam itu. Setelah selesai editing, kita save rekaman kita, kasih judul episodenya, lalu kita mau simpan dulu atau kita bisa tayang nanti, kita bisa bikin jadwal. Dia bisa disetting, oh saya mau tayang setiap hari Selasa jam 12 siang gitu. Itu bisa dilakukan di aplikasi itu. Nah, ini lebih ke langkah-langkahnya ya. Ini saya kasih contoh dari Podbean Podcast. Ini bisa di-download dari store itu, lalu open, lalu masukkan nama. Nah, ini saya masukkan nama saya dan kemudian email saya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti slides ini akan saya share sama teman-teman, jadi kalau teman-teman memang pengen mulai, bisa ngacu ke slides ini ya. Nah, lalu dia akan keluar seperti ini. Tapi kita nggak pilih-pilih kan, ini kan jenis-jenis podcast yang sudah ada. Kita pilih Get Started, lalu kita akan diberikan halaman seperti yang paling kanan ini. Kita perlu memasukkan data-data kita ke situ. Ini ya, kita sign in, mengisi profil kita, nama podcast kita mau apa, kemudian fotonya seperti apa. Nah, yang seperti ini. Pada waktu itu saya membuat podcast yang berbeda. Ini saya punya satu usaha freelance saya mengajar dan saya beri nama Monarch Learning Center. Jadi ini saya bikin podcastnya untuk Monarch Learning Center. Ini bukan tadi kan saya jelaskan tentang podcast doa ya, tapi kalau yang ini podcast saya untuk pendidikan karena saya banyak ngajar guru-guru, jadi ini yang saya mau pakai. Nah, ini bionya saya masukkan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan sekolah. Lalu saya masukkan logonya, saya masukkan informasi-informasi yang diperlukan, lalu saya bisa masuk ke start recording. Nah, ini sederhana aja, jadi bisa masuk langsung ke recording. Nah, setelah kita recording, ini seperti ini tampilan teman-teman ya. Saya cepat aja karena ini nanti bisa dicoba-coba sendiri sih. Ini kalau dicoba-coba juga nggak apa-apa, nanti dihapus. Asal kalau kita coba-coba, kita publish, kita hapus lagi juga bisa. Jadi perlu banyak ngulik-ngulik di sini gitu ya. Nah, tapi pada intinya sih, siapin naskahnya, masuk ke sini, rekam kita naskah kita atau konten kita, lalu ini selesai kita edit. Nah, ini saya kasih title-nya apa, intro untuk Monarch Learning Center. Jadi saya waktu di sini tuh saya menjelaskan Monarch Learning Center itu apa saja sih, saya memberikan pelatihan, pendampingan untuk sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita bisa dengarkan ulang kalau kita mau edit, oh yang ini nggak bagus kita mau potong, atau di tengah-tengah kita mau kasih musik, atau apa seperti apa itu bisa kita lakukan. Nah, nanti tampilannya kalau rekaman kita sudah ada, tuh tampilannya seperti ini. Keluar intro,
dari Monarch Learning Center Intro MLC ini. Lalu saya pilih, ini lagu yang saya mau pilih untuk pembukaannya. Dia biasanya lagu-lagunya pendek, 2 detik, 3 detik gitu. Jadi saya sisipkan di rekaman itu. Ini mudah sekali kok menyisipkannya, karena kalau udah intro dia akan otomatis masuk ke awal, lalu penutupnya dia akan masuk di akhir gitu. Jadi dia membuat sendiri, kita nggak usah terlalu banyak manual, karena si aplikasinya sendiri itu memudahkan kita untuk bikin itu sesederhana mungkin. Nah, jadi sebetulnya kita selesai, kita bisa publish, itu dalam 5 menit biasanya dia sudah keluar. Nah, dia akan mengabarin juga ke email kita, ngasih tahu ke email kita bahwa rekaman kita atau podcast kita sudah publish, sudah masuk. Lalu kalau kita pakai di Podbean ini kerjasamanya sama apa? Sama Spotify, sama Apple Podcast atau apa. Jadi dia bisa publish langsung di beberapa aplikasi gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini kita bisa lihat, kita bisa bolak-balik lagi, kita bisa edit lagi belakangan. Mungkin 2 minggu lagi kita pengen nambahin sesuatu, kita bisa edit lagi. Itu kita bisa lakukan di aplikasi ini. Nah, kalau ini artinya sudah terpublish gitu ya, kalau sudah muncul seperti ini. Nah, jadi dari semuanya ini saya review lagi aja, saya rekap yang penting pada waktu kita mau memulai sebuah podcast itu adalah kita punya konsep apa, kita punya ide apa gitu. Pada waktu saya membuat podcast itu, ide saya sih sebenarnya ingin share bagaimana menolong ibu-ibu mendoakan anak-anak mereka dengan firman Tuhan secara singkat gitu ya, yang bisa mereka dengarkan di mana saja setiap hari. Lalu kita siapkan konsep kita, lalu kita set up profil kita di aplikasi itu, lalu kita tentukan jadwal rekamannya, lakukan edit, lalu kita publish. Oke, saya kira sampai di situ aja penjelasannya kira-kira cukup membantu. Ada pertanyaan seperti apa yang mungkin saya bisa jawab? Silahkan. Iya, Pak Edi, silahkan Pak Edi. Ya, selamat malam Bu. Saya mau tanya, kalau di podcast itu, apakah kan kalau di YouTube itu ada interaksi ya dengan viewer atau listener-nya. Yang pertama itu, terus yang kedua masalah edit. Kalau udah tayang, apa masih bisa mungkin gitu aja. Terima kasih. Oh, oke. Yang pertanyaan pertama saya nggak terlalu yakin, Pak. Tapi kalau pertanyaan kedua bisa. Jadi misalnya yang kita udah pernah bikin terus kita pengen edit, itu kita masih bisa ubah lagi, lalu kita update gitu ya. Ya. Jadi pertanyaan pertamanya itu komen ya, kayak seperti interaksi dengan Iya, listeners-nya ya. Iya. ya, kalau ada tanggapan atau respon apapun gitu. Mmm, iya, saya nggak pasti, mungkin bisa ya Pak, tapi saya tidak yakin tentang itu. Nanti bisa saya liatin juga sih. Kalau edit memang bisa ya kapan saja, walaupun udah pernah tayang terus kita edit. Jadi orang yang nonton kemudian kok ada ganti, ada kemungkinan seperti itu ya. Iya, iya. Mungkin kalau kita lakukan edit tuh sebaiknya kita announce gitu ya, bahwa ini revisi atau update dari podcast saya yang 2 bulan yang lalu misalnya gitu. Jadi emang audiensnya tahu bahwa ada yang baru di situ gitu. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi kira-kira teman-teman? Ada yang punya ide nggak? Kira-kira pengen bikin podcast apa? Mungkin. Menurut Iya, Bu Firda. itu berarti kita bikin podcast itu sebenarnya lebih kayak, kan sekarang orang kan kayaknya pengennya singkat-singkat, dia dengar sesuatu ya Bu ya, nggak pengen yang panjang-panjang gitu ya. Kecuali kayak YouTube kan kita tahu bisa
30 menit, 40 menit gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita bikin ini harusnya berdasarkan kebutuhan pendengar sekarang ataukah memang memang seperti kita mau gitu Bu untuk lebih efektifnya kayak gimana gitu Bu sebenarnya untuk podcast itu? Apa memang sesuai dengan dari yang materi kita? Kadang-kadang bisa panjang, bisa pendek, ataukah bagaimana kira-kira gitu, Bu? Eee, kalau itu kembali lagi ke kita yang membuatnya, Bu Firda. Kita yang atur ya, Bu, ya? Iya, heeh, karena, podcast itu macam-macam sekali, ada podcast belajar bahasa dan itu cuman 10 Iya. menit, 15 menit, atau ada podcast yang ngobrol, mungkin nanti Iya. teman-teman silakan, ini ya, explore ya ke podcast itu karena, banyak sekali. Saya sendiri follow beberapa podcast, itu podcast dari beberapa, misalnya kayak, eee, apa, lembaga-lembaga Kristen. Saya sendiri Hmm. follow juga podcast dari Moms in Prayer International karena yang tadi saya cerita ya, saya ikut, persekutuan ibu-ibu itu mereka bikin podcast sekali sebulan, bentuknya interview gitu, dan itu bisa 35 menit, tergantung, si pembuat kontennya itu mau bicara apa. Konten-konten politik misalnya kayak wawancara dengan, para pejabat atau jenderal-jenderal itu juga ada, itu bisa 1 jam lebih karena topiknya kan menarik sekali ya, jadi pembicaraannya, eee, apa, jadi panjang gitu. Tapi pendengar-pendengar yang memang tertarik pada tema-tema tersebut itu biasanya akan betah gitu. Heeh, ada yang lucu-lucuan misalnya gitu, ya itu misalnya isinya, komedi, itu juga biasanya banyak followers-nya ya karena menghibur dan itu bisa sejam dan orang tahan dengerin gitu. Karena mungkin sambil nyetir mobil, atau sambil mengerjakan sesuatu, jadi sangat bervariasi sih Bu Firda. Makanya kalau kita sendiri mau bikin podcast ya itu, apa, terserah kita gitu mau seperti apa, mau panjang atau mau pendek, isinya mau apa, mau membahas apa, itu boleh-boleh aja gitu. Misalnya ada teman-teman yang senang masak gitu ya, bikin, 20 episode gitu tentang apa, pilih aja masakannya mau pertama masak apa, misalnya ada di sini yang bisa masak somai atau apa, gimana sih bikin masak somai, itu mungkin siapin naskahnya, lalu minggu depannya bikin apa misalnya. Jadi itu sebenarnya bisa dijadikan konten. Dan orang-orang yang emang seneng, ya pengen tahu, ya akan, ngikutin gitu, lalu subscribe ke situ, gitu. Ya ada lagi kira-kira? Ada yang sudah kepikir nggak, tertarik nggak, atau ke ide tiba-tiba pengen bikin, podcast? Mungkin grup sing Bu Ruth boleh dibikinin podcast. Nanti kita ini ada Pak Jeffrey ya. Oh, iya. Iya, iya saya pikir mungkin Pak Jeff ya sebagai adminnya ya, yang, bikin aja, tapi Pak Jeff berarti, eee, ini Lebih yang sibuk lagi ya Bu ya kalau ini ya. Harus tiap tapi kayaknya kita bisa atur update-nya ya Bu ya. Maksudnya kan sesuka kita juga ya kapan misalnya itu kan tergantung dari kitanya kan bikinnya mau berapa hari sekali update-nya atau ya, gimana gitu. iya betul, itu sangat tergantung sama kita, mhm. Ya yang saya pikir sih mungkin kayak misalnya, eee, apa namanya, eee, hal-hal yang Pak Jeff bagikan di grup kita, itu sebenarnya bisa dijadikan seperti seri-seri pendek gitu ya, Iya, Iya, benar. podcast. Iya 5 menit, 7 menit itu, eee, mudah didengarkan, kapan saja, mudah juga untuk diakses gitu. Mungkin nggak perlu bikin konten baru lagi Pak, tapi konten yang sudah ada. betul, betul, betul. Cuma Kalau kalau di yang baik, Bu. Kalau di WhatsApp kan suka hilang tuh Pak, nanti lama-lama kan, kehapus gitu ya. Tapi kalau itu dimasukkan dalam, kayak monolog aja gitu selama 5 menit, itu orang bisa terus-menerus mengakses lagi. Ya itu aja.
Iya betul. Cuman kalau yang sudah direkam di YouTube itu karena kayaknya arahnya berbeda ya Bu ya. Kayaknya kalau podcast kita mesti punya pikiran spesifik tujuannya yang lebih ini ya Bu mungkin ya Bu ya. Kan kalau kita kan dulu community kalau yang di persekutuan doa itu ya, kalau dimasukin ke podcast itu kayaknya nggak terlalu cocok saya rasa ya Bu ya. Gimana menurut masukan Ibu? Jujur karena saya jarang ikut yang persekutuan doa, baru ikut sekali, maaf. Jadi nggak terlalu bisa nanggapin sih, Pak. Nggak Mungkin apa-apa. dimodifikasi lagi ya, artinya dimodifikasi dalam bentuk supaya dia lebih cocok ke audio recording gitu mungkin ya, maksudnya Pak Jeff ya. Mm-mm. Ada teman-teman lain yang mau nanya lagi? Kebetulan Ibu masih ada Budut di sini. Teman-teman yang lain mau tanya? Ya, itu Maaf, Bu. teman-teman yang Burut mau menyambung yang tadi, misalkan eh, kalau tadi kan Ibu bilang Podbean itu khusus katakanlah bisanya untuk Spotify, Apple, dan beberapa platform lain ya. Nah, kalau misalkan seperti yang tadi dibicarakan, misalkan untuk format yang lain, bisa nggak ya dipakai video yang sama gitu? maksudnya misalnya, oh oke. Jadi Podbean-nya itu hasilnya juga misalkan ditayangkan di YouTube ataupun platform lain gitu. Jadi Saya rasa sekali bisa ya jalan Pak gitu ya. ya. Ha-ha. Bisa ya? Kayak sepertinya kalau zaman sekarang tuh bisa jadi dia apa antara si penyedia podcast ini sendiri kan mereka kerjasama juga ya. Jadi kayak Spotify sama Iya. Apple tuh kayaknya udah kerjasama. Jadi kalau saya tayang di Spotify karena saya bikinnya pakai Spotify Creator, tapi terus keluar juga di Apple Podcast gitu. Dan biasanya dia beberapa platform dia nanti dikasih tahu di email. Jadi dia akan keluar di mana, di mana, di mana gitu. Jadi biasanya dia merangkul lebih dari 2 platform supaya podcast kita bisa lebih cepat tersebar gitu. Itu pengalaman saya. Misalkan tadi misalkan bukan di podcast tapi kayak di YouTube gitu, tapi videonya dibikin di Podbean, Mhm. apakah itu mungkin ya? Bisa juga atau Saya belum tahu apakah bisa langsung ditransfer dalam bentuk iya. ke YouTube atau kalau ini mungkin di-upload sendiri gitu loh Pak, di-upload eee, di dalam YouTube ya? Seperti misalkan konten-konten yang udah dibikin oleh katakanlah Pak Jeffrey yang kemarin-kemarin ini kan dibikinnya mungkin bukan pakai Podbean tapi apakah juga dimasukkan ke podcast misalnya itu apakah bisa gitu ya? Oh iya, tadi Pak Jeff sempat, ini juga menyinggung itu. Saya tuh nggak tahu sejauh itu sih Pak teknisnya. Mungkin kalau diubah dulu dalam bentuk audio, jadi cuman difilter aja audionya, lalu audionya itu yang kemudian di-upload ke, podcast gitu mungkin bisa. Oke. Walaupun podcast itu sebetulnya ada video juga, beberapa tuh udah ada yang video juga gitu, tapi kayaknya masih lebih banyak audio. Tidak ada batasan ini ya minimum maksimum durasi? Mungkin tergantung, maksudnya per episode gitu ya, Pak, ya, kalau kita Iya, satu iya. kali rekaman? Heeh. Kayaknya tergantung ininya juga, Pak, itu juga saya belum pernah, mempelajari sampai ke situ ya. Tapi Hmm, kalau pernah dengerin misalnya itu ada yang 1,5 jam, jadi artinya 90 menit juga, bisa gitu dia tuh. iya ada yang saya tahu juga ada yang panjang. Terus Mhm, terus kalau mengenai tadi Ibu sempat tadi kan menyinggung monetisasi, setahu saya entah benar entah enggak, itu mhm. ada orang yang katakanlah menjual gitu seriesnya itu lewat podcast. Jadi mungkin tadi ada pertanyaan dari siapa tuh tentang ada AdSense. Mungkin jadi AdSense dan mungkin menjual hasil dari podcast mungkin ya kalau kalau mungkin menyinggung monetisasi itu sekedar tambahan aja mungkin. Iya iya, tadi Pak Haniel ya yang sempat, iya, bilang itu. Ya, Ya, tapi terima bisa, kasih. sangat bisa sekali itu, eee tapi saya tidak terlalu, punya pengalaman di situ, jadi maaf belum bisa menjawab dengan pasti gitu, Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Iya, informasinya. sama-sama, Pak.
Iya. Oke, kalau saya pikir, kalau cukup saya kembalikan ke Pak Jeff ya, Pak, ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Ruth untuk waktunya dan materi yang dibagikan. Mungkin bisa minta Bu Fida terus dalam doa ya, Bu Fida. Ya, boleh Pak. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami udah belajar pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap Rabu training yang kami adakan Tuhan. Kami percaya apa yang telah diajarkan, apa yang telah kami pelajari, itu dapat memberkati kami, hingga kami dapat berkembang lebih lagi Tuhan Yesus. Biar kami juga setahap demi setahap Tuhan, kami upgrade diri, jadi kami tuh bisa, walaupun sebagai seorang penyintas, seorang caregiver pun, kami mempunyai value diri yang, bernilai tinggi Tuhan. Memang bukan dari pencapaian, tapi kami tahu dengan melakukan hal positif, upgrade diri terus, kami bisa menjadi berkat buat sesama kami. Engkau berkati Bu Ruth Tuhan untuk pelayanannya, untuk keluarganya, biar Tuhan pakai lebih lagi untuk boleh boleh sharing ilmu yang dipelajari, boleh menjadi berkat Tuhan Yesus, dan juga untuk keluarga, untuk anak semua, untuk suami, kami percaya semua di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkati kami satu persatu, biar kami Tuhan selalu di dalam anugerah dan kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ruth. Ya, makasih Pak Jeff, makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Yuk, Ega. Tuhan Kalian. berkati. Terima kasih semua ya. Yuk, pamitan ya. Terima kasih semua. Yuk, Pak. Makasih. Selamat malam. Malam Bu Katrina. Bu Ruth, makasih Pak Jeff. Yuk, makasih yuk semua ya. Tadi sempat nge-freeze kayaknya Pak. Sempat nge-freeze ya? Iya, tadi nge-freeze saya. Ya, Ya, oke.